Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Farida, mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai simulasi pembelajaran program pendidikan parenting dengan judul Peran Orang Tua Menjadi Sahabat Belajar Anak di Masa COVID-19. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan e-learning jurusan Teknologi Pendidikan Program Permata Sakti 2020 Universitas Negeri Padang. Pada tahap yang pertama yaitu tahap pendahuluan. Berikut kami sajikan simulasi pembelajaran oleh saya Hani Farida dengan program pendidikan parenting yang berjudul Peran Orang Tua Menjadi Sahabat Belajar Anak di Masa COVID-19. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya warga belajar di sini mengetahui apa itu program pendidikan parenting. Pendidikan diawali dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama bagi pembentukan karakter dan pendidikan anak. Orang tua dan rumah adalah sekolah pertama yang dikenal oleh anak. Karena peran orang tua di sini sangatlah penting. Melalui orang tualah anak akan belajar mengenai nilai-nilai dan norma sebelum anak memasuki jenjang prasekolah, yaitu pendidikan PAUD maupun pendidikan sekolah dasar. Orang tua harus memiliki bekal mengenai berbagai macam informasi tentang pendidikan anak. Orang tua harus memberikan tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Karena anak usia dini adalah peniru yang ulung. Anak akan belajar melalui tahapan imitasi, yaitu meniru. Apa yang dilihat dan didengar akan ditiru oleh anak. Jadi, orang tua harus lebih berhati-hati dalam perilaku maupun perkataan. Program pendidikan parenting merupakan program pembelajaran yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengasuhan orang tua, untuk mengetahui konsep dan prosedur pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pendidikan informal secara kritis, kreatif, bekerja sama, komunikatif, melek literasi teknologi informasi, serta memiliki integrasi dan berkarakter melalui pendidikan karakter. Yaitu di sini kami selenggarakan dalam bentuk program pendidikan parenting. Berikut tujuan pembelajaran dari program pendidikan parenting. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan warga belajar dapat mengetahui yang pertama, memahami hakikat pola asuh orang tua pada anak. Yang kedua, memahami jenis-jenis pola asuh orang tua pada anak. Dan yang ketiga, memahami cara menjadi sahabat belajar anak di masa COVID-19. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung mengharuskan proses pembelajaran berlangsung secara daring atau online learning. Maka model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran online. Adapun model yang akan dilakukan dalam pembelajaran program pendidikan parenting secara daring atau melalui media online adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini menggunakan pendekatan pendidikan informal dan yang kedua menggunakan metode andragogi, yaitu metode yang berpusat pada masalah dan mendorong peserta untuk aktif. Yang kedua mendorong peserta untuk mengemukakan pengalaman sehari-hari. Yang ketiga, menumbuhkan kerjasama yang baik antar sesama maupun antar peserta dan fasilitator. Dan yang terakhir yaitu lebih bersifat pemberian pengalaman, bukan transformasi materi. Yang berikutnya yaitu model. Model di sini kami menggunakan orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan masalah yang dihadapi, yaitu problem center orientation dan partisipatif, yaitu participatory learning.
Yang selanjutnya yaitu kita masuk pada tahapan kegiatan inti pembelajaran. Pada tahapan yang pertama, di sini disajikan video pengantar peran orang tua menjadi sahabat belajar anak di masa COVID-19. Seluruh warga belajar menyimak video pengantar yang telah disediakan. Di situasi pandemi saat ini, kenapa ya orang tua perlu menjadi teman belajar bagi anak? Orang dewasa butuh menyesuaikan diri di situasi sulit ini. Demikian juga dengan anak-anak. Karena itu, keluarga butuh menjadi satu tim yang kompak. Anak-anak butuh kehadiran orang tua yang dapat melindungi mereka agar tetap sehat dan selamat. Orang tua dapat mendukung, menyemangati, membimbing, mengarahkan, dan juga memastikan agar anak-anak dapat tetap tumbuh, berkembang, dan belajar di tengah situasi pandemi ini. Nah, 5 hal ini dapat Bapak Mama coba lakukan agar dapat menjadi teman belajar yang menyenangkan untuk anak di rumah. Yang pertama, ubah cara pikir. Orang tua juga adalah teman bagi anak. Menjadi teman artinya sama-sama dan juga setara. Salinglah bekerja sama, membuat kesepakatan bersama, berkomunikasi, dan juga saling terbuka satu sama lain. Yang kedua, fokuslah pada keterampilan dasar anak. Apa saja itu? Keterampilan hidup sehari-hari, keterampilan belajar, keterampilan sosial, dan juga keterampilan anak mengenali emosi dan juga mengekspresikan emosinya. Latihlah anak untuk mengatur tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan juga mandiri sesuai dengan usia mereka. Yang ketiga, orang tua sebagai pelindung keselamatan bagi anak-anak. Jadilah teman bicara tentang kesehatan sesuai dengan bahasa yang mudah mereka mengerti, agar anak semangat untuk menjaga kesehatan mereka dan keselamatan mereka di tengah pandemi ini. Yang keempat, menyenangkan dan nikmatilah. Ciptakan suasana yang menyenangkan untuk Bapak, Mama, dan juga anak-anak di rumah. Bisa bermain, bisa berolahraga bersama, ataupun melakukan hobi bersama-sama di rumah. Ingat, kesempatan bersama dengan keluarga di rumah adalah suatu hal yang sangat berharga. Terakhir, konsisten. Sekalipun Bapak Mama sibuk, usahakanlah untuk tetap punya waktu dengan anak di rumah setiap hari. Bisa dengan berdoa atau ngobrol-ngobrol setiap malam sebelum tidur, meskipun hanya sebentar. Nah, Bapak Mama sekalian, demikian tips kita kali ini. Tetap semangat untuk menjadi pelindung dan juga teman bagi anak-anak kita. Pada tahap selanjutnya yaitu sharing session. Di sini warga belajar saling berbagi pengalaman terbaik mereka dalam pola pengasuhan anak. Yang pertama, di sini fasilitator memberikan waktu kepada orang tua atau warga belajar untuk berbagi pengalaman kepada para orang tua lainnya. Yang kedua, di sini peserta saling bertukar informasi mengenai pola-pola dan cara-cara pengasuhan yang berhasil diterapkan kepada anak mereka. Gimana ya yang positif ya, yang mendukung apa-apa yang menjadi kelebihan anak, dan kira-kira kita bisa memberikan menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak itu, lagi-lagi supaya apa? Supaya anak kita dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan jangan lupa kalau misalnya pola pengasuhan itu, karena tadi pola pengasuhan itu sebuah proses interaksi, artinya terus menerus, maka dalam proses interaksi pun kan biasanya kita berupaya untuk memberikan mengkondisikan memberikan lingkungan yang bersahabat bagi anak, yang mengedepankan penghargaan berupa reward dan mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak. Pada tahap selanjutnya yaitu penyampaian materi Aku Sahabat Anakku. Nah, di sini fasilitator mempersilakan peserta untuk membaca dan memahami isi materi yang telah disediakan.
warga belajar memahami isi materi yang telah disediakan menggunakan media Microsoft PowerPoint di Google Classroom atau Learning Management System yang telah disediakan. Pada tahap selanjutnya yaitu Forum Discussion Group. Di sini warga belajar melakukan tanya jawab mengenai topik diskusi dan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah melakukan proses tanya jawab, di sini warga belajar menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yaitu hambatan pola asuh. Di sini warga belajar berdiskusi mengenai hambatan-hambatan yang sering terjadi selama proses pola asuh anak. Dari proses analisis tersebut, warga belajar dapat berbagi pengalaman dengan peserta lainnya sampai menemukan proses penyelesaian dari masalah tersebut. Pada tahap akhir pembelajaran yaitu penutup. Pada tahap akhir pembelajaran, di sini peserta membuat kesimpulan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang selanjutnya, fasilitator memberikan pesan-pesan motivasi kepada orang tua untuk memudahkan penerapan atau implementasi pembelajaran mengenai pola asuh anak. Dan yang terakhir di sini adalah evaluasi pembelajaran. Seluruh peserta melakukan evaluasi melalui kuisis yang telah disediakan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap program pendidikan parenting dan ketercapaian tujuan pembelajaran.